Pemain abroad sudah merapat ke TC Timnas Indonesia. Waktu yang dimiliki oleh Timnas Indonesia untuk persiapan dalam menjamu dua tim dengan peringkat FIFA jauh lebih tinggi hanya tinggal beberapa hari saja. Dalam pekan ini, fisik pemain pun perlu digenjot agar lebih siap untuk menghadapi pertandingan. Sepertinya bukan Sintayong jika tidak mendapatkan tantangan dalam masa persiapannya. Dan masih lagu lama, kelengkapan pemain dalam TC selalu menjadi kendala. Padahal ini merupakan ajang FIFA Matchday yang mana klub wajib melepas pemainnya jika mendapatkan panggilan timnas. Alhasil pemain pun datang secara bertahap. Namun pada Senin ini komposisi pemain makin lengkap. Pasalnya, Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam diwartakan sudah mulai bergabung bersama pelatihan terpusat Timnas Indonesia pada 12 Juni ini. Setelah sebelumnya Rizky Ridho dan Witan Sulaiman juga telah dilepas Persija dan bergabung dalam TC pada akhir minggu 11 Juni kemarin. Pada tanggal 12 pagi, semuanya akan berkumpul di sini. Seperti pemain yang berkarir di luar negeri, seperti Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam. Jelas manajer Timnas Indonesia Sumarji. Setelah itu kemudian disusul oleh pemain Liga Norwegia Sein Patinama yang akan merapat ke pemusatan latihan. Mengenai ini, Hassani Abdul Ghani menjelaskan bahwa Sein Patinama akan pergi ke Indonesia dari Norwegia. Tentu saja ini menjadi kabar baik untuk pelatih Timnas Indonesia, sebab Sintayong sebelumnya sempat mengeluh karena banyak pemain yang belum bergabung. Akhirnya pun Sintayong bisa bernafas lebih lega karena beberapa pemain mulai merapat ke Timnas Indonesia. Timnas Indonesia kantongi cara tumbangkan pemain-pemain Argentina. Dalam FIFA Matchday Juni ini, skuad Garuda bakal menjamu Palestina terlebih dahulu. Setelah itu mereka akan menghadapi tim Tenggo di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin 19 Juninya. Tantangannya tidak mudah karena Palestina dan Argentina menduduki peringkat FIFA yang jauh di atas Timnas Indonesia. Namun dalam menghadapi tim-tim kuat, punggawa Garuda sepertinya wajib mendengarkan saran dari mantan pemain Manchester United Jesse Lingard. Menurutnya salah satu faktor penting untuk melawan tim kuat adalah motivasi. Saya pikir harus mempunyai motivasi ketika melawan Argentina yang berstatus juara dunia. Motivasi itu mesti sudah ada ketika bertanding dan melakukannya dengan baik. Dan di dalam pertandingan mereka tidak boleh terpukau dengan Argentina. Mereka harus bermain dengan hati dan semangat. Saya berharap mereka melakukannya dengan baik, ujar Jesse Lingard. Ex-pemain Manchester United itu pun memberikan berbagai materi, termasuk tips menghadapi pemain berpostur tinggi. Lingard sendiri mengakui bahwa tubuhnya tidak terlalu tinggi, tapi yang harus dikuasai adalah memenangkan 50-50 chance. Ketika kita bisa memenangkan kans 50-50, kemungkinan besar kita memenangkan permainan atau bisa menjadi pemain yang lebih bagus dari pemain lain. Jelasnya, ilmu tersebut dinilai amat berharga terlebih Timnas Indonesia seringkali berhadapan dengan tim-tim asal Timur Tengah yang kebanyakan memiliki pemain berpostur tinggi. Sementara itu skuad Garuda sendiri terus melakukan latihan dengan intensitas tinggi. Bahkan penyerang Bayangkara FC Deddy Sulistiawan itu menyatakan pelatih Sintayong mulai meningkatkan intensitas latihan sejak kemarin. Hal ini dilakukan sebab kondisi para pemain pastinya menurun karena libur kompetisi. Namun memang cuaca panas di Surabaya menjadi tantangan sendiri bagi skuad pasukan Sintayong. Bahkan hal ini menjadi kendala tersendiri bagi para pemain debutan, utamanya pemain yang dari luar negeri. Di sisi lain, para punggawa Garuda mengaku puas dengan kualitas lapangan latihan yang digunakan. Maklum saja dua venue itu sudah direnovasi lantaran tadinya disiapkan sebagai tempat menggelar Piala Dunia U20 2023. Gebrakan PSSI menuai pujian, satu janji Erick Thohir masih dinantikan. Sejak menjabat sebagai Ketum PSSI periode 2023-2027, Erick Thohir telah melakukan sejumlah gebrakan besar untuk membenahi tata kelola sepak bola Indonesia. Sejauh ini prestasi yang paling membanggakan selama Erick menjabat ialah keberhasilan Timnas Indonesia U22 meraih medali emas SEA Games 2023. Torehan itu mengakhiri penantian Indonesia yang sudah berlangsung selama 32 tahun. Erick Thohir juga mendapatkan apresiasi positif dari publik saat mengumumkan pihaknya akan menggandeng firma Ernst & Young dalam mengaudit keuangan PSSI selama 2 periode.
Langkah semacam ini tentu menjadi gebrakan baru di PSSI. Seperti yang telah dijanjikan Menteri BUMN itu, federasi bakal dikelola secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Selain itu, satu di antara gebrakan terbesar yang berhasil dilakukan Erick Thohir adalah mendatangkan Argentina sebagai lawan timnas Indonesia. Keberhasilan semacam ini tentu mendapatkan sambutan yang luar biasa dari publik. Pasalnya, Argentina sendiri berstatus sebagai jawara Piala Dunia 2022. Terlepas dari hal itu, hadirnya Argentina bakal memberikan dampak positif bagi perkembangan timnas Indonesia, di mana anak asuh Sinteyong itu mendapatkan pengalaman berharga untuk menghadapi pesepak bola bintang dunia. Selain itu, suara publik serta pelaku sepak bola yang selama ini menginginkan penerapan video asisten referee atau VAR di Liga 1 akhirnya juga mendapatkan jawaban dari Erick Thohir di awal masa kepemimpinannya. Bahkan VAR akan langsung digunakan pada pertengahan Liga 1 musim 2023-2024 mendatang sebagai percobaan musim depan. Namun memang masih dinantikan pula langkah apa yang akan diambil pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut, yakni terkait kelanjutan nasib korban tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 jiwa. Sebab ada janji yang sempat diucapkan oleh Erick Thohir untuk menyelesaikan dan menuntaskan permasalahan kemanusiaan ini.